Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Sinergi Podcast bersama saya, Bernie. Dan Nicholas. Oke, Nick, ini Oi. kita kayak harus perkenalan dulu sih pertama. Boleh. Gue kenalin gue dulu dikit lah ya, karena Oke, boleh, ya boleh, mungkin boleh. teman-teman semua belum ada yang kenal kita berdua ya, by the Ya. way. Oke, nama gue Joshua Bernie. Gue sekarang ini megang youth di Sungai Yordan Roximas. Ya udah 3 tahun lah. Kalau lu sendiri gimana, Nick? Hai, nama aku Nicholas Natania Acong. Biasanya dipanggil Acong sih. Terus aku tuh biasanya pelayanan di GBI Sungai Yordan. Hai. Nah, di GBI Sungai Yordan kadang pelayanan di youth kok nggak di umum gitu. Oke. Seperti mungkin teman-teman juga udah lihat di thumbnail ya, kalau kita bakal punya narasumber yang keren banget. By the way, dia ini sekarang udah menjabat di kepala divisi ibadah di GB Sungai Yordan Roximas. Oh iya. Iya, kayaknya ini udah top tier lah. Yeah. Oke, kita langsung panggil aja Ko Andre. Hai. Jadi Halo, selamat pagi. boleh semua. dong, Ko Andre, apa kabar by the way? Kabarnya baik, Baik pasti. ya, puji Tuhan Baik, ya. puji Tuhan. Boleh dong sedikit-sedikit dong perkenalan diri dulu dari mungkin Wow. gimana latar belakang Ko Andre, mungkin dari sekarang bukan pekerjaan sih, lebih tepatnya kesibukannya apa aja sekarang sih? Iya. Oke, perkenalkan nama saya Andre. Nama saya panjang sebenarnya, Kristono Ade Andreas Tonggembio. Oh iya. Jadi panggil aja saya Andre. Oh. Saya seorang full time di GBI Sungai Yordan Roximas dan kebetulan dipercayakan di dalam tim pengembalaan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Emmanuel Gatot, sebagai kepala divisi ibadah yang membawahi kurang lebih 9 sampai 10 bidang di bawah saya. Dan itu semuanya bersangkutan dengan ibadah yang kita lakukan selama ini. Kurang lebih seperti itu. 9 sampai 10 bidang itu banyak banget. Lumayan banyak, betul, lumayan banyak. Ada praise and worship, ada doa, ada ibadah umum itu sendiri, terus ada ibadah PBI, WBI, ada Zoom, gitu. Ada apa lagi? Teens, Joyful Kids, gitu. Jadi kurang lebih ada 9 sampai 10 bidang. Itu aku penasaran gimana ngatur ya itu semua kayak gitu. Ada 9 soalnya. Ada 9 banyak banget. Iya, ya memang satu tantangan tersendiri untuk mengatur bidang-bidang yang begitu banyak. Tapi puji Tuhan sudah saat ini sampai tahun ketiga masuk tahun keempat ini, puji Tuhan nggak ada masalah yang begitu besar lah. Gitu. Setiap masalah tentunya kita bisa discuss, kita bisa obrolin sama-sama. Pasti ada jalan keluarnya. Tuh, berarti Ko Andre udah tadi bilang 3 sampai 4 tahun ya. Sebelumnya pernah menjabat di bagian apa lagi nggak setelahnya itu? Mungkin sebelumnya, sebelumnya aku di bawah. Biasa kan kalau gitu kan harus dari bawah terus lama-lama naik ke atas, bentar lagi jadi gembala kali ini. Amin. Sebelumnya itu pegang apa? Dari dulu saya dipercayakan dari semenjak gembala kita Pak Sugeng Prasetyo, saya dipercaya untuk memegang tim praise and worship. Gitu. Memang beban yang Tuhan taruh di pundak saya itu memang praise and worship dari dulu. Nah, kemudian ketika ada pergantian dari Pak Sugeng ke Pak Immanuel, saya dipercaya sebagai kepala divisi ibadah. Gitu. Jadi dari dulu tuh kerjaannya lebih ke praise and worship lah, gitu, ngurusin anak-anak praise and worship. Berarti emang bidangnya di musik ya? Iya, kebetulan Tuhan kasih talent saya di musik dan nggak jago sih, cuma bisa lah dikit-dikit. Bisa apa aja? Alat musiknya. Iya. Cuma gitar aja. Oh gitar aja. Dulu sempat sekitar tahun 90-an itu saya main drum, sempat ikut tur Sonora tahun 90 itu ke Taman Safari kalau nggak salah. Nah itu kita sempat ngiringin pertama kali Anggun C. Sasmi ketika dia belum terkenal waktu itu. Dulu. Anggun C. Sasmi lu tahu nggak? Tahu nggak? Kayaknya gue juga nggak tahu. Tahun 90 udah main drum. Ya, main drum. Berarti bisa main drum juga. Cuma nggak jago lah, cuma bisa main itu aja. Oh, iya, gue juga Cuma bisa standar aja. Tuh berarti Gitu. umur tahun 90 udah main drum itu umur berapa? Ya sekitar umur 15-16 lah. 15 itu Ya, tahun 90-an. 15, Berarti kira-kira umur kelahiran tahun 80-an nih kan? 70. Oh, 70. 73 tepatnya. Berarti tahun ini udah berapa? Jangan tanya umur ya. Tapi aku mau nanya deh. Kelihatan. Kan tadi Iya. tadi udah bahas tentang
seputar pelayanan yang sekarang kan. Kalau tentang backgroundnya tuh dulu ngapain aja, terus apakah dari kecil dari lahir tuh orang tua emang udah pelayan Tuhan atau? Iya. Background saya dilahirkan oleh bapak ibu saya tentunya, oleh mama saya, yang mereka itu sudah Kristen memang dari saya lahir mereka sudah Kristen dan saya dididik memang dari keluarga Kristen. Papa saya seorang kapten kapal nakoda kapten kapal. Nah, begitulah kira-kira. Jadi memang long story lah. Jadi ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi karena memang papa saya jarang pulang, otomatis saya lebih banyak sehari-hari dengan ibu, dengan mama saya gitu. Nah, saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Jadi dari kecil, dari pas sudah ke gereja gitu, sudah Kristen. Tapi memang berjalannya waktu itu banyak hal terjadi dalam kehidupan saya. Gitu. Saya bertumbuh layaknya anak-anak biasa pada umumnya, gitu. Sekolah, ya main, gitu. Kemana-mana sama temen. Tapi memang ada hal yang ternyata memang nggak seimbang dari hidup saya. Karena itu tadi, ternyata saya temukan keberadaan bapak saya itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada fungsinya sebagai seorang bapak yang menafkahi aja, gitu. Tapi secara sentuhan-sentuhan itu nggak dapet lah gitu, kurang lebih seperti itu. Karena memang betul, bahkan bapak saya itu pulang bisa 3 tahun sekali, gitu. Karena dia seorang nahoda kan, dia lainnya ke Surabaya, ke Singapura, ke Batam, sekitarnya. Dari sejak kapan udah dari lahir udah jadi nakoda? Sudah dari lahir. Berarti dari Ko Ande udah dari kecil Sudah dari lahir. udah bisa dibilang jarang tuh ketemu. Betul. Kami 8 orang keluarga, jadi saudara ada 8 orang. Ko Andre yang Itu saya ketujuh. Jadi saya ada bontot gak jadi saya. Jadi Ada adik lagi satu dan dia di Jogja. Dan papa saya memang sudah jadi nakoda itu, sudah jadi pelaut itu sebelum menikah dengan ibu saya. Jadi dari anak pertama itu memang dia sudah sering berlayar lah gitu kalau orang kapal. Jadi kehidupan saya, masa lalu saya seperti anak-anak pada umumnya, gitu. Sekolah, terus beraktivitas gitu. Ya namanya cowok kan suka bandel apa gitu. Tapi memang saya mulai merasa keanehan-keanehan itu ketika mulai masuk ke high school, ke SMP, terus kemudian saya nggak ke SMA tapi ke STM, gitu. STM. STM tuh Sekolah Teknik Menengah kalau dulu. Berarti beda sama SMK SMA ya? itu lebih ke Kejuruan, sebenarnya sama. Kalau sekarang SMK lah. SMK sekarang. Ini Kalau jurusan dulu teknik. STM. Nah kebetulan masuknya dimasukin di STM Budi Utomo. Jalan Budi Utomo tau kan? Gunung Sari. Nah itu siapa sih yang nggak kenal Budut gitu? Di tahun-tahun terkenal apanya nih? Wah, itu paling terkenal dulu. Paling terkenal perang, kerusuhan, tawuran, itu udah biangnya. Terus Ko Andre jadi salah satu ini ya? Nah, Berarti jadi gila-gila nih. sebenarnya saya itu dari kecil itu bakatnya memang udah kelihatan di musik. Dari umur mungkin 7-8 tahun gitu, saya udah mulai belajar main gitar. Nah, jadi nyarinya waktu ke sekolah juga teman-teman yang bisa main musik. Gitu. Di SMP saya bikin grup band. Gitu. Dari SMP? Namanya Plasma. Gitu. Itu ada yang banyak nggak Plasma apa? Zaman dulu Nggak ada sih sebenarnya. Kayak zaman dulu denger nama Plasma tuh Keren. juga nih gitu. Namanya Plasma Band dulu. Terus kemudian setelah SMP masuk ke STM tadi, itu saya bentuk juga grup band namanya Orthodox. Nah waktu di Plasma itu lebih lagu-lagu pop, ada rock zaman dulu lah gitu kayak The Beatles apa. Nah begitu masuk STM itu ngebentuk satu grup band, grup rock gitu loh, khusus lagu-lagu Metallica ketika itu. Kacau. Memang zamannya juga kan itu lagu-lagu situ kan. Betul, itu zamannya. Iya. Jadi berbarengan dengan zaman-zaman kalau di Indonya tuh Iwan Fals gitu. Oke. Metallica, banyak grup-grup rock lain lah pokoknya. Berarti pas kapan bener-bener kayak masuk ke bidang musik, kayak belajarnya itu kayak gitar atau drumnya itu? Permulaan belajar itu sekitar umur 7 tahun. Gitu. Kebetulan di rumah kan memang dari saya belum lahir sudah ada gitar. Kan? Ada. Jadi kakak-kakak saya juga memang
mereka terjun ke pelayanan. Kakak pertama, kakak kedua tuh memang mereka guru-guru sekolah minggu dari Mereka juga pelayanan. pelayanan. Semua keluarga saya tuh pelayanan. Nggak ada yang nggak pelayanan, gitu. Tapi ketika mereka mulai kerja, mereka mulai sibuk, terus ya lama-lama mereka memang Yang full timer? yang full timer cuma saya sendiri. Cuma saya sendiri. oke. Bahkan adik saya yang bungsu itu dia seorang pemain bass. Tapi memang sekarang udah nggak aktif karena faktor keluarga, kan ngurusin keluarga, anak, segala macam. Aku mau nanya yang gini nih. Sekarang kan Ko Andre kayaknya sekarang udah pelayanan banget ya. Udah pelayanannya udah luar biasa banget. Iya, pelayanan banget, Pokoknya udah pelayanan banget lah. Kita mundur agak jauh. Tadi kan dari awal Ko Andre bilang dari SMP berarti. Dari SMP tuh udah agak rebel ya. Bisa dibilang. Iya. Nah, sudah aku mulai mau tahu deh, kelihatan. rebelnya tuh sampai serebel apa sih? Karena misalkan kalau anak, Iya. aku nggak tahu sih kalau anak zaman sekarang kayak rebelnya bully di sekolah, Iya, gitu ya. mau nggak clubbing. Apalagi SMP, enggak lah SMP nggak clubbing loh. Oh iya, SMP, SMA. SMP mungkin ngebully temennya, ada satu anak yang nggak apa sih, nggak punya kekuatan, dibully sama yang lain. Nah, mungkin kalau Anda Iya, tuh sampai iya, kayak iya. gimana sih gitu? Memang kalau bicara tentang bully, itu sebenarnya saya perhatikan sudah ada dari zaman kita Oke. dulu, gitu loh. Cuma mungkin istilah bully itu baru terkenal sekarang-sekarang ini kan. Dulu pun ada anak-anak yang diejek lah, boleh dibilang gitu. Itu dari dulu ada. Nah, saya itu sebenarnya rebel dalam arti kata itu bandelnya tuh bandel dari anak-anak normal, gitu. Anak cowok gimana sih? Suka main gitu, kadang-kadang dari pagi sampai sore kalau lagi libur sekolah. Disuruh orang tua belajar tuh susah gitu kan. Terus ada mata pelajaran-pelajaran yang saya susah nangkep, salah satunya matematik tuh. Aduh. Kalau dulu kan matematik kalau dulu matematiknya beda dengan sekarang kan. Matematik Bedanya itu matematik yang bukan tambah-tambahan begitu. Iya, iya. Maksudnya misalnya Budi pergi ke Surabaya. Ke Surabaya Budi naik mobil gitu. Jarak dari Jakarta Surabaya segini. Terus kecepatan Oh, iya, mobilnya iya, segini iya, gitu. iya, iya. Berapa jam Budi sampai di Nah, Surabaya? iya, oke, Nah, iya. itu waduh itu saya paling nggak bisa. Paling bener-bener. Soal pertanyaan itu namanya sih. Iya. Nah, jadi memang kenakalan saya itu awalnya itu memang dari kenakalan biasa, anak-anak muda biasa gitu. Cuma memang kalau saya akhirnya pelajari apa yang terjadi dengan diri saya pribadi, saya ini salah satu orang yang kurang kasih sayang bapak. Gitu. Karena tadi faktor tadi, bapak yang cari kerja, Iya. 2 tahun, 3 tahun, bahkan papa saya pernah 3 tahun nggak pulang ke rumah cuma semalam. Jadi malam ketika saya tidur dia pulang, Iya. ketika saya bangun pagi udah nggak ada, udah balik lagi. Gitu. Saya tahunya dari si mama tuh, semalam bapak lu pulang, katanya. Oh. Pulang, udah balik lagi. Nah itu nggak pulang 2 tahun. Oke. Jadi ketidakberadaan bapak itu tanpa saya sadari itu pengaruh di dalam diri saya. Saya memang dibesarkan lebih kepada ibu, kepada mama. Oke, berarti peranan bapak itu diganti sama ibu. Betul Kan sekali. Ko Andre kan anak ketujuh nih. Iya. Anak pertama, kedua ada yang laki-laki juga nggak? Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga lelaki. Oh. Nah, biasanya nih kalau aku nggak tahu sih, misalkan kalau anak-anak yang emang udah nggak ada bapaknya dari kecil gitu, ada bapaknya ada lah, cuma Iya, iya. cuma nggak hadir lah bisa dibilang. Iya. Itu biasanya yang menggantikan adalah kakaknya yang paling tua gitu loh. Iya, iya. Ini kayak gitu nggak? Atau benar-benar ibu yang menjadi peranan bapak dan ibu sendiri gitu? Ketika orang tua saya masih ada dua-duanya, dalam artian si papa masih ada, tapi dia bekerja nggak ada di rumah, itu benar-benar ibu yang ambil alih semuanya. Dari istilahnya nyiapin makan kita sampai betulin genteng bocor di atas, itu ibu saya lakukan itu, gitu. Jadi memang saya lebih melihat figur ibu saat itu. Walaupun saya nggak ada masalah dengan papa saya, nggak ada masalah, kita hubungan baik-baik aja. Nah kebetulan memang papa saya itu orang yang keras, karena asalnya dari Sangir Talaut kan. Di mana tuh? Sangir Talaut itu Sulawesi Utara, tapi dia beda pulau, gitu. Kepulauan Sangir Talaut. Gitu. Nanti lihat di peta atau di Google boleh. Nah, jadi memang cara dia mendidik anak itu masih benar-benar manual, keras sekali. Kalau kita sekarang sudah dapat banyak pelajaran-pelajaran
gimana cara mendidik anak yang baik. Kan? Sorry, Oh iya, mendidik anak maksudnya Ya. Papa Ko Andre cara mendidiknya gimana kalau 3 tahun sekali baru datang? Papa saya itu lebih cenderung mempercayakan didikan anak tuh sama ibu. Oke. Gitu. Jadi ketika dia pulang ke rumah, ngelihat kesalahan-kesalahan anak itu, ya dia pakai caranya sendiri. Gitu. Makanya dari 8 anak itu semua pasti udah kena yang namanya kepala ikat pinggang tuh. Gitu. Dia kadang-kadang suka siapin sebatang bambu yang udah dipotong itu untuk pukul anaknya. Jadi memang ketika dia marah, mungkin pengaruh dari itu kali, masa lalu juga kali ya. Dia kan Masa lalu memang, kapten kapal kan, Oke. pelayaran, kehidupannya keras. Jadi otomatis tuh, dulu itu di rumah saya itu lemari banyak yang di tembok itu isinya minuman keras semua, gitu. 2 di rumah saya itu, minuman keras berjejer sama benda-benda yang dibawa, gitu loh. benda-benda tuh kayak Dan pada akhirnya saya tahu bahwa itu benda-benda kutuk. Benda-benda, jadi setiap kali dia pergi ke dukun-dukun tuh dia bawa tuh. Gitu kayak patung, lukisan gitu. Apalah benda-benda yang aneh-aneh lah gitu. Jadi memang itu rumah kami tuh dulu penuh dengan itu. Wah, itu kalau saya ceritain seru banget. Seru banget gitu. Itu emang kayak buat pajangan doang atau kayak ada Minuman itu memang dia untuk minum. Oh, bukan yang satu lagi yang Benda-benda itu benda-benda keramat. untuk pajangan gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi lain kapalnya merapat ke dia banyak kenal tuh sama penduduk setempat gitu. Dia ke pasar kemana, kadang-kadang ketemu orang dikasih tuh jadi souvenir, dibawa pulang tuh. Padahal nggak tahu Ternyata- souvenir itu dalamnya apa Betul, ya, biasanya kan gitu kan betul. ya. Ternyata memang setelah saya dewasa, saya banyak dapat cerita itu dari mama saya sendiri bahwa barang-barang itu, banyak ininya, banyak isinya lah gitu. Dan memang itu nanti mungkin next episode kali Boleh, ya. boleh. Itu Penasaran seru. juga soal Episode mistis itu ya. Seru. Nanti itu Penasaran. supranatural Iya, sih itu. supranatural. Oke. Terus Ko Andre gambaran bapaknya rusak nggak gara-gara itu semua? Atau emang nggak kok udah keganti sama ibu, tapi tetap aja dong walaupun ibu pun kita pasti ada bapak. Gue jarang pulang, sekalinya pulang, gue udah sabet nih gitu loh. Iya, Sekalinya iya, pulang minum-minum juga berarti dong, papa. Iya. Iya kan berarti mabok gitu. Umur kurang lebih 4-5 tahun, saya masih lihat kejadian di rumah itu ketika papa marah, itu pasti harus ada yang dilempar, entah itu piring atau makanan atau botol minuman yang ada di rak-rak lemari itu. Gitu. Jadi saya masih lihat piring terbang tuh. Gitu. Sampai dia aku mau menjelang SMP baru dia benar-benar bertobat. Gitu.